Jangan pernah engkau ragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab bila kita memahami kitab suci dengan sungguh-sungguh, di sana kita akan menemukan dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia. Ia datang dan keluar dari Bapa, dan ini tidak bisa dibantah dengan data apapun. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 38 berbunyi demikian. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dalam konteks pasal ini, Yesus sedang menghadapi perlawanan dari orang-orang Yahudi yang meragukan keilahiannya dan menuduh dia menghujat karena menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka sulit menerima klaim Yesus sebagai anak Allah, meskipun mereka telah menyaksikan banyak tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Untuk itu mari kita mempelajari dan merenungkan nats yang sudah kita baca tadi. Ada beberapa hal poin yang perlu kita renungkan. Pertama adalah pekerjaan Yesus sebagai bukti keilahiannya. Yesus mengundang mereka yang melihat pekerjaan-pekerjaannya jika mereka kesulitan percaya kepada perkataannya. Pekerjaan-pekerjaan itu, mujizat, penyembuhan dan pengajarannya adalah bukti bahwa Allah ada di dalam dirinya. Ini mengajarkan kita bahwa perbuatan nyata seringkali bisa menjadi saksi yang lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Kita juga dipanggil untuk menunjukkan iman kita melalui perbuatan nyata, sehingga dunia bisa melihat Allah bekerja melalui kita. Pokok pikiran yang kedua adalah kita bisa melihat hubungan antara Yesus dan Bapa di dalam nats yang sudah kita baca ini. Yesus mengungkapkan hubungan yang dalam dan tak terpisahkan antara dirinya dan Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Hal ini menunjukkan kesatuan esensial antara Yesus dan Allah. Bagi umat percaya, ini adalah pengingat tentang siapa Yesus sebenarnya. Dia bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi anak Allah yang satu dengan Bapa. Kebenaran ini mengundang kita untuk semakin mendalami hubungan pribadi kita dengan Yesus yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga adalah iman yang didasarkan pada pengenalan akan Yesus. Yesus tidak memaksa orang untuk percaya begitu saja, tetapi mengarahkan mereka kepada pengenalan yang lebih dalam akan siapa Dia melalui pekerjaan-pekerjaannya. Ini menggambarkan pentingnya iman yang didasarkan pada pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Kristus. Kita perlu meluangkan waktu untuk memahami karya-karyanya di dalam hidup kita dan di sekitar kita, sehingga iman kita menjadi kuat dan berakar. Hal yang keempat adalah kesabaran dan kasih karunia Allah. Meskipun Yesus menghadapi keraguan dan penolakan, Dia tetap bersabar dan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk percaya. Hari ini menggambarkan kasih karunia Allah yang tak berkesudahan. Dia terus memanggil kita, meskipun kita terkadang lamban untuk percaya atau ragu tentang Dia. Tuhan senantiasa menunggu dengan sabar, memberikan bukti cintanya dan bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam nats ini ada beberapa pertanyaan dan sekaligus juga perenungan bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana kita lebih peka melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus yang memungkinkan kita mengenal dan memahami siapa Dia sebenarnya. Dan hal yang ketiga adalah dalam kesaksian kita kepada orang lain, apakah kita hanya berbicara atau juga memperlihatkan iman kita melalui tindakan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana kita dapat lebih lagi mempercayai pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan berani bersaksi melalui perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih dan kuasa Allah di dalam kita, sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus Tuhan kita. Ikuti terus pengajaran dan renungan ini agar iman kita tidak akan goyah terhadap Dia, sekalipun semakin banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan oleh adanya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Sampai jumpa di dalam pengajaran dan renungan berikutnya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan Shalom, Maranatha, Yesus datanglah segera. Amin.